Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk amal yang bisa kita lakukan dan itu Allah berikan kesempatan kita melakukannya. Jangan kita anggap itu sederhana, kecil. Ya. Ada sebuah kisah di dalam kitab Ikhtiyarul Aula fi syarhi hadisi ikhtisamil mala'il a'la. Ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau berkata kepada anaknya, ingatlah tentang pemilik roti, sahibar raghif. Jadi disuruh mengingat cerita tentang pemilik roti. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari menceritakan ya, anna rajulam min bani Israil abadallaha sab'ina sanah. Ada seorang lelaki dari Bani Israel telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Jadi orang dulu umurnya panjang-panjang. Tsumma inna syaitana hassana fi ainai imra'atan. Kemudian setan itu memperbagus di dalam pandangan mata si abid ini seorang wanita. Jadi dipercantik. Makanya melihat perempuan kadang kalau tidak halal, sebetulnya biasa saja, itu akan terlihat lebih, kata orang, rumput tetangga lebih hijau. Padahal sama aja. Jadi ini kerjaan setan. Orang yang beribadah pun sama sebetulnya. Makanya jangan kemudian merasa ini kan orang alim, sehingga sembarangan pamer kecantikan. Fa'aqama ma'aha sab'ata ayyam. Maka tinggallah si abid ini bersama si wanita itu selama 7 hari. Bukan sekedar tinggal, tapi ya berbuat ya yang kita sensor aja, nggak usah kita ceritakan. Tsumma kharaja hariban. Kemudian setelah 7 hari ini ya tersadar juga lah. Sudah beribadah 70 tahun, dapatnya 7 hari bersenang-senang dengan wanita yang haram. Maka lari dia ini. Fa'aqama ma'a masakina. Kemudian dia tinggal bersama orang-orang miskin. Fatasaddaqa alaihi biraghifin. Maka dia bersedekah dengan roti. Kana ba'du ulaikal masakin yuriduh. Yang sebagian orang miskin itu menginginkan roti itu. Fa'asarahu bihi tsumma mata. Ya, kemudian beliau ini singkat cerita mati. Si abidnya tadi. Fawuzina ibadatuhu bisab'atil ayyamil lati ma'al mar'ah. Maka ditimbanglah ibadah dia 70 tahun tadi dengan dosa 7 hari bersenang-senang dengan wanita tadi. Ya. Farajahatil ayyamus sab'atu bi ibadati. Maka ternyata lebih berat dosa berzina 7 hari itu daripada ibadahnya 70 tahun. Tsumma wuzina ar-raghifu bi sab'atil ayyam farajaha biha. Kemudian ditimbanglah ya, pahala sedekah roti tadi dengan 7 hari berzinanya itu, farajaha biha, maka lebih berat yang sedekah roti tadi. Cerita ini diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari kepada putranya dalam rangka apa? Jangan meremehkan amalan yang mungkin kita anggap remeh. Bukan dalam rangka, oh kalau gitu lebih baik berzina aja. Ini kalau orang nggak punya adab ya, salah paham di sini, nggak berzina nggak apa-apa. Nanti sedekah aja 1 biji roti, nggak begitu maksudnya. Ada faktor apa yang memperberat amal? Faktor keikhlasan. Faktor keikhlasan. Dan bersedekah seolah-olah nggak bersedekah.
dalam artian nggak mikirkan itu untuk kembali, nggak menganggap apa-apa sodakoh itu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan juga di dalam menuntut ilmu, amalkan walaupun kecil. Nah, ini terkait adab, ya. Di dalam Hilyatul Aulia, Anas berkata ketika ketemu pemuda Quraisy, "Ya bna akhi, wahai saudaraku, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm." Belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Apa adab itu dijelaskan oleh Imam Al-Jurjani di dalam At-Ta'rifat. Ya, al-adab ibaratun an ma'rifatin ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'. Adab itu ungkapan tentang makrifat, pengetahuan yang dengan hal itu bisa menjaga seseorang dari semua jenis kesalahan. Jadi ini penting belajar tadi, salah satu hal yang supaya kita ini merasa diawasi Allah, terjaga dari kesalahan-kesalahan. Itu adab. Dan ini juga menjadi salah satu yang menyebabkan manisnya kita belajar. Kadang kenapa belajar itu kok susah, merasa berat dan sebagainya. Salah satunya bisa karena adab kita kurang. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Ya, ada salah satu muridnya yang hadir di majelis sembarangan, itu posisi duduknya. Kemudian beliau katakan, anta qalilul adab, engkau sedikit adabnya. La yaji'u minka fit talab, ya, maka tidak akan datang dari engkau rasa lezat di dalam menuntut ilmu. Tutup ya kaki engkau itu, jari-jari kaki engkau itu, dan gunakan adab. Ini mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat sekalian. Prinsipnya takofa Islam itu banyak, yang wajib itu banyak, maka jangan kita tergoda ya sekedar mengejar kenikmatan intelektual. Betul memang ya, ketika kita belajar sesuatu yang kayak filsafat atau matematik, itu kadang membuat kita puas karena kita bisa memikirkan sesuatu yang orang kadang nggak bisa menjawab sesuatu itu. Tetapi lihat mana yang lebih penting untuk kehidupan di akhirat kita kelak, termasuk juga kehidupan dunia.